Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di akun YouTube Smart Teacher. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, waktu kita duduk di bangku SD, kita sudah mempelajari atau mengenal bilangan berpangkat itu. Dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, contohnya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu sama artinya dengan 4 kali 4. Dan 5 pangkat 3 itu artinya 5 dikali 5 dikali 5. Nah, jadi apa sih definisi dari bilangan berpangkat ini? Nah, definisinya yaitu perkalian yang berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Nah, kita lihat di sini A pangkat N. Nah, sama dengan A dikali A dikali A. Di mana nanti A-nya itu sebanyak N faktor. Nah, jadi timbul istilah bilangan pokok atau basis sama dengan A dan pangkat atau eksponen sama dengan yaitu N. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu 7 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 4. Nah, 7 ini menjadi basisnya atau nilai pokoknya. Nah, sekarang 7-nya ada berapa buah? Yaitu 4. Nah, ini 4 pangkatnya. Jadi 7 pangkat 4. Nah, untuk yang kedua 2 pangkat 3. Nah, sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, untuk yang ketiga yaitu negatif 2 di pangkat 3. Artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, sama dengan 4 kali negatif 2. Dari mana datangnya 4 ini? Dari negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Nah, 4 kali negatif 2 menghasilkan negatif 8. Jadi di sini ada istilahnya, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, akan menghasilkan suatu bilangan yang bernilai negatif. Nah, jika bilangan negatif 2, dipangkatkan dengan bilangan ganjil, pangkatnya 3 ganjil, akan menghasilkan suatu bilangan yang bernilai negatif. Nah, hasilnya negatif 8. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu negatif 2 di pangkat 4. Nah, sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Sebanyak 4 kali. Nah, sama dengan 4 kali 4. Dari mana datangnya 4 ini? Dari negatif 2 dikali negatif 2. Begitupun seterusnya. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, di sini juga mempunyai istilah sama dengan nomor 3. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap akan menghasilkan suatu bilangan positif. Nah, jika bilangan negatif 2 dipangkatkan dengan bilangan genap, nah, pangkatnya 4 kan genap, akan menghasilkan suatu bilangan positif. Nah, jadi hasilnya 16. Contoh yang kelima yaitu negatif 3 pangkat 4. Nah, sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, kenapa negatifnya tidak masuk dalam kurung? Kenapa? Karena di sini tidak di dalam kurung. Nah, jadi negatifnya di luar. Jadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 9 kali 9. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9. Nah, jadi 9 kali 9 sama dengan negatif 81. Nah, sekarang kita masuk ke B, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini mempunyai sifat-sifat sebanyak 5 buah, yaitu yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, untuk yang kedua ini sifat pembagian, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, di sini disyaratkan hanya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang ketiga A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, yang keempat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, kita lihat A pangkat M
di pangkat N. Nah, sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, untuk yang kelima, A bagi B atau A per B di pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Disyaratkan juga seperti yang nomor 2, B-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contohnya. Yang contoh yang pertama yaitu 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini kita selesaikan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu definisi. Nah, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 7 ini 2-nya dikali 7 kali. Nah, 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, per 2 pangkat 3. 2-nya 3 kali. 1, 2, 3. Menghasilkan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Lalu di sini kita perkecilkan lagi atau kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 4. Nah, ini kita selesaikan dengan cara definisi. Cara yang kedua yaitu dengan cara sifat. Nah, kita lihat 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 3. Nah, kenapa ini pangkatnya dikurangkan? Karena ini sifatnya pembagian. Nah, pangkatnya dikurangkan. Jadi mendapatkan hasil 2 pangkat 4. Karena 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, lanjut ke contoh yang kedua, yaitu 9A dikali B dikali A kuadrat dikali 3B kuadrat. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Di sini kita dekatkan dulu variabelnya. Nah, 9A dikali A kuadrat dikali B dikali 3B kuadrat. Nah, ini kan pangkatnya 1 nih. Ini pangkatnya 1. Nah, 9A pangkat 1 dari A 1 ditambah 2. Ini pangkatnya 2. Nah, jadi 9A pangkat 1 tambah 2 dikali 3B pangkat 1. B ini pangkat 1 juga. Nah, ditambah 2. B ini dari 2 ini dari pangkatnya B. Nah, 3B dipangkat dengan 1 tambah 2. Jadi hasilnya 9A pangkat 3 dikali 3B pangkat 3. Nah, 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2, 3. Nah, menghasilkan 27 A pangkat 3, B pangkat 3. Nah, contoh yang ketiga yaitu 23B pangkat 8 dikali 24H pangkat 11 per 46B pangkat 13. Nah, ini kita cari hasilnya 23 dikali 24. Nah, 23 dikali 24. Ini sifatnya pangkatnya kita jumlahkan. Nah, 8 tambah 11 per 46B pangkat 3. Ini sifatnya ada perkalian, ada pembagian. Nah, kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. Nah, sama dengan 12B pangkat 19 per B pangkat 13. Nah, 23 belum. Nah, 23 dikali 24B pangkat 8 tambah 11 per 46B pangkat 13 menghasilkan 12B pangkat 19. Pangkatnya ini 8 tambah 11. Jadinya 19. Per B pangkat 3 ini pangkatnya. Menghasilkan 12B sama dengan 12B pangkat 19 dikurang 13. Kita sederhanakan menjadi 12B pangkat 6.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.